Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We will continue our science lesson today about how our shadows form. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains yang judulnya adalah How Our Shadows Form, atau bagaimanakah proses pembentukan bayangan, atau bagaimana bayangan itu bisa terbentuk. Nah, sekarang dapat kita lihat di sini. Di sini ada banyak sekali pohon ya, ada banyak pohon, kemudian ada rumput. Nah, dan juga ada sumber cahaya di sini. Nah, kita bisa melihat sumber cahaya di sini. Jadi semuanya ada. Nah, jadi di sini ada sumber cahaya. Kemudian cahayanya turun dari matahari. Ini cahaya turun dari matahari menuju ke bumi dan akhirnya sampai ke wilayah ini. Kita bisa melihat ada cahaya yang sampai ke rumput, jadinya seperti ini. Ada cahaya yang tidak sampai ke rumput, jadinya lebih gelap seperti ini. Nah, ketika ada cahaya yang terhalangi oleh benda lain, maka disinilah terbentuknya oleh bayangan. Nah, jadi disinilah terbentuknya bayangan. Nah, jadi bayangan itu terbentuk ketika ada cahaya yang terhalangi oleh benda lain. Nah, ini adalah bayangan. Nah, when the trees block the sun's light, dark areas are formed on the grass. These are shadows. Jadi, ketika pohon ini menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke rumput, maka akan terbentuk area yang gelap. Dark itu adalah gelap. Jadi dark itu adalah gelap. Ketika ada cahaya yang terhalangi oleh suatu benda, di sini adalah pohon, dan membentuk area gelap. Nah, ini ada banyak area gelap. Itulah yang disebut dengan cahaya. Itu disebut dengan bayangan. Jadi a shadow is formed when light is blocked. Jadi shadows itu terbentuk. Shadows itu adalah bayangan. Jadi bayangan itu terbentuk ketika ada cahaya yang terhalangi. Ketika light is blocked, itu adalah ketika cahaya terhalangi. Nah, sekarang coba kita lihat 3 gambar berikut. Ini adalah contoh bayangan. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah bayangan apa? Ya, ini adalah bayangan onta. Kita bisa melihat bentuknya di sini, bentuknya seperti onta. Kemudian ini adalah bayangan pesawat terbang. Kita bisa melihat bentuknya di sini. Dan yang ini, yang terakhir adalah bayangan sepeda. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada Aisyah dan Tom yang sedang bermain. Jadi ketika Aisyah menyalakan flashlight itu adalah lampu senter ya. Ketika Aisyah menyalakan lampu senternya, sehingga keluar cahaya. Nah, pada saat keluar cahaya itu tangannya Tom menghalangi cahaya. Jadi ada area yang dihalangi oleh tangannya Tom. Di sebelah mana? Di sebelah sini. Nah, ada cahaya yang dihalangi oleh tangannya Tom, sehingga akan terbentuk area gelap. Nah, inilah area gelapnya yang disebut dengan bayangan. Nah, dalam gambar ini, bayangan yang terbentuk adalah bayangan tangannya Tom, shadow of Tom's hand. Nah, sekarang ada pertanyaan, does the shadow of Tom's hand have any color? Jadi apakah bayangan tangannya Tom itu mempunyai warna? Kemudian does it have
same shape and size as Tom's hand. Nah, apakah bentuk dan ukurannya sama dengan tangannya Tom? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama. Nah, apakah bayangan Tom itu punya warna? Jawabannya iya. Warnanya adalah gelap. Jadi warna bayangan itu bukan merah, kuning, biru, hijau, tapi warnanya adalah gelap. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Jawabannya adalah tidak. Tidak dalam arti bentuk tangan sama, akan tetapi ukurannya tidak sama, ya. Bentuk bayangan sama dengan bentuk aslinya, namun untuk ukurannya berbeda. Ukuran bayangan biasanya lebih besar atau bahkan bisa lebih kecil, tergantung dari mana senter ini dinyalakan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada Lily yang mencoba mengajak kita untuk membuat bayangan. Nah, kita sendiri dapat membuat bayangan yang lucu menyerupai hewan dengan tangan kita. Contohnya ini, ketika kita ingin membuat bayangan burung, ya, bentuk tangan kita seperti ini, kemudian kita hadapkan pada lampu sehingga akan terbentuk bayangan seperti ini. Kemudian ada bayangan yang menyerupai apa ini, ya, menyerupai menyerupai bebek, bukan, ya itulah, ini menyerupai apa ya, nah menyerupai hewan lain dapat terbentuk seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda antara bayangan dengan benda yang aslinya, ukurannya berbeda. Nah, di rumah kita bisa membuat bayangan yang menarik, ya, atau istilahnya bayangan dengan bentuk yang bermacam-macam, bebas sesuai dengan keinginan kita, dengan cara membuat benda seperti wayang, ya. Ini seperti wayang kan, ada tongkatnya, ada bendanya. Nah, seperti wayang. Ini ada gambar kelinci, kita gunting sesuai dengan bentuknya, kemudian kita pasangkan batang di bawahnya atau penyangga, kita lem sebelah sini, kemudian kita letakkan senter di sini. Nah, dan bentuk-bentuk yang kita buat tadi, yang kita gunting tadi, kita letakkan di depan cahaya, maka yang terjadi adalah akan terbentuk bayangan. Nah, ini dapat dicoba di rumah. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah what you have learned. Yang pertama yang kita pelajari tadi adalah a shadow is a dark area formed when light is blocked. Jadi bayangan itu merupakan area gelap yang terbentuk ketika ada cahaya yang terhalangi atau cahaya yang dihalangi, ya. Things can form shadows of different shapes and size. Jadi semua benda itu dapat membentuk bayangan dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Nah, untuk exercise di sini, di sini ada nah, di sini ada Mary yang sedang mainan dengan senter, bola, dan tembok. Nah, di sini kita tambahkan wall itu adalah tembok, kemudian ball itu adalah bola, flashlight itu adalah senter. Nah, di sini Mary meletakkan bola di tengah-tengah antara tembok dan senter. Kemudian senter dinyalakan, maka akan keluar cahaya. Ketika kita lihat di sini, ternyata cahaya yang keluar dari senter terhalangi oleh bola, maka seharusnya nanti akan terbentuk bayangan di sini. Nah, di area ini akan terbentuk bayangan. Sekarang kita lihat pertanyaan A.
Which of these does the shadow of the ball look like? Jadi ketika kita membuat percobaan seperti ini, maka kira-kira bayangan yang terbentuk nanti bentuknya seperti apa? Apakah seperti A, seperti B, seperti C, seperti D? Sekarang kita lihat contoh saja di halaman 16. Ini adalah gambar kelinci, ini ada center. Nah, persis seperti percobaan yang dilakukan Mary, hanya beda bendanya. Nah, ketika kelinci diberi cahaya center, maka akan terbentuk bayangan. Ingat, bayangan yang pertama warnanya gelap. Di antara pilihan A, B, C, D, yang warnanya gelap adalah A dan C. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuknya? Nah, bentuknya di sini adalah warna gelapnya gelap polos, tidak ada motif seperti aslinya. Nah, kalau seperti aslinya ini, kalau kita lihat kan ada motifnya ini, ada bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, misalnya ini ada bagian yang pink, ini ada bagian yang hitam, ini ada yang bagian yang gelap. Nah, tapi di bayangan tidak ada yang pink, tidak ada yang hitam atau matanya di sini, juga tidak ada bagian yang gelap. Karena bayangan itu sama, detail dari benda aslinya tidak tampak, sehingga jawaban yang paling tepat untuk bentuk bayangannya adalah jawaban yang A. Itu adalah jawaban yang A. Jadi bentuk bayangan bola ketika diisi lampu senter, ketika diberi cahaya lampu senter adalah gambar yang A. Nah, kemudian yang B, Mary removed the ball and placed its toy block in front of the flashlight. There are two different shadows that the block can form. Nah, jadi kalau area semacam ini ada blok atau balok, kita bisa melihat di sini. Sebentar. Nah, ketika ada balok di sini, balok itu memiliki beberapa sisi ya. Kita lihat, misalnya ini ada balok. Nah, ada balok. Balok itu bentuk awalnya atau bentuk 3 dimensinya seperti tadi yang sudah terlihat di awal. Ntar coba Pak Yuka gambar di sini. Nah, untuk balok awalnya, sebentar. Nah, bentuk balok tadi kan awalnya seperti ini ya. Balok awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini balok tadi. Nah, ini bentuk baloknya. Kemudian kalau akan kita beri cahaya, misalnya cahayanya dari sini. Nah, cahaya senternya dari sini. Cahaya senternya dari sini. Maka ini misalnya cahayanya ke arah sini, maka yang terjadi adalah ada area yang terhalangi. Nah, area yang terhalangi ini bentuknya seperti apa? Nah, kalau balok sebelah ini, maka area yang terhalangi ini adalah area yang bentuknya persegi. Jadi area yang terbentuk di sini adalah area yang bentuknya persegi. Nah, maka area yang terhalangi ini atau area yang menghalangi datangnya cahaya ini nantilah yang akan membentuk bayangan. Jadi ini nanti yang akan membentuk bayangan. Nah, kesimpulannya adalah bayangan yang pertama bentuknya adalah persegi. Jadi bayangan yang pertama bentuknya adalah persegi. Nah, bayangan yang pertama bentuknya adalah persegi. Bagaimana kalau kita ubah posisi baloknya? Kita ubah posisi baloknya menjadi yang kedua.
Sebentar Pak Yoga gambar dulu. Nah, misal posisi baloknya kita ubah. Posisi baloknya kita ubah. Nah, sumber cahayanya tetap dari sini. Nanti akan ada cahaya ke arah balok namun terhalangi. Nah, sehingga area yang menutupi datangnya cahaya adalah area yang sebelah sini. Nah, ini dia balok yang sebelah sini, area balok yang seperti ini. Nah, maka area yang menghalangi datangnya cahaya bentuknya adalah persegi panjang. Bentuknya adalah persegi panjang, berbentuk persegi panjang. Nah, maka area yang menghalangi cahaya ini nantilah yang akan menjadi bayangan. Nah, kesimpulannya adalah bayangan yang kedua bentuknya seperti apa? Nah, bayangan yang kedua nanti bentuknya akan persegi panjang. Bentuknya akan menjadi persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Nah, jadi itu untuk jawaban yang nomor B tadi, jawabannya adalah bayangan pertama bentuknya persegi, sedangkan yang kedua adalah persegi panjang. Sekarang yang C. Nah, Mary removed the toy block and placed this clear plastic sheet. Jadi di sini ada Mary mengganti bendanya menjadi dengan benda plastik yang bening, ya, bening. Ingat ya, bening dari plastik bening. Nah, maka ketika ini diletakkan di depan sumber cahaya, di depan senter, maka cahaya dapat menembusnya. Karena apa? Karena bendanya bening atau transparan, ya. Jadi cahaya dapat menembus, atau melewati. Jangan melewati, menembus saja ya. Jadi cahaya dapat menembus benda bening atau benda yang transparan. Contohnya seperti kaca. Nah, cahaya dapat melewatinya, sehingga ketika cahaya dapat melewati benda bening ini, maka tidak ada cahaya yang terhalangi. Sehingga apakah akan terbentuk bayangan? Jawabannya adalah tidak. Will a shadow be formed? Jawabannya adalah no, it won't. Ya, jawabannya adalah no. Ya, no, it will not. Ya, jadi tidak akan terbentuk cahaya. Why? Kenapa? Because, karena no light is blocked. Karena tidak ada cahaya yang terhalangi. Nah, karena tidak ada cahaya yang terhalangi, maka tidak akan terbentuk bayangan. Jadi itu. Nah, demikian pembelajaran sains dari Pak Yoga pada hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran sains untuk kelas 2. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.